Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, pada musim hujan ini tentu merupakan suatu rahmat dari Sang Pencipta, karena dengan adanya hujan, air hujan, maka semua yang ada di dalam tanah berpotensi untuk tumbuh kembali. Di balik musim hujan itu, ketika berlebihan volumenya, terus-terusan terjadi hujan, maka tentu ada dampak negatif yang akan ditimbulkan. Semisal petani bawang yang menanam di musim hujan, tentu kendala pertama yang akan dihadapi adalah penyakit moler. Begitu juga dengan petani cabai, tentu akan menghadapi yang namanya layu fusarium, menghadapi juga namanya misalnya Phytophthora, rontok buah, dan biasanya lebih banyak yang terjadi serangan lalat buah. Begitu juga pada petani padi, patut untuk diwaspadai terjadinya penyakit asam-asaman, penyakit hawar daun, penyakit blas, yang semua itu potensinya akan semakin tinggi pada saat terjadi musim hujan. Kelembaban yang tinggi menyebabkan pertumbuhan atau perkembangbiakan dari jamur patogen atau bakteri patogen, sehingga bisa menyebabkan penyakit yang sangat tinggi pada jenis-jenis tanaman ini. Nah, teman-teman semuanya, apakah ketika musim hujan terus kita tidak bertani lagi, tidak menanam bawang merah lagi, tidak menanam cabai ataupun tomat lagi, tidak menggarap sawah lagi? Kan tentu tidak. Bertanam ini terus akan kita lakukan baik di musim hujan, di musim kemarau, tentu tidak boleh berhenti. Nah, lalu apa saja yang penting untuk kita persiapkan ketika membudidaya tanaman di musim hujan? Teman-teman, kelembaban yang tinggi yang menyebabkan perkembangbiakan dari jamur patogen atau bakteri patogen ini perlu diminimalisir. Kenapa demikian? Karena ketika itu terus berlanjut populasinya, maka pasti akan merusak tanaman kita. Kita contohkan pada tanaman bawang merah, penting untuk kita siapkan kandungan-kandungan yang bisa menetralkan pH tanah, karena ketika pH tanah kita netral, maka tentu perkembangbiakan dari jamur ataupun bakteri patogen tidak sesignifikan ketika pH-nya asam. Nah, moler ini bisa kita tangani dengan cara menaikkan pH tanah. Yang kedua, memberikan unsur-unsur yang bisa mempertebal batang, mempertebal daun. Itu bisa diberikan dengan kandungan nanozeolit. Kami merekomendasikan nanozeolit agar pertumbuhan tanaman bawang merah kita itu bisa maksimal walaupun terjadinya penanaman di musim hujan. Terlalu banyak teman-teman petani yang enggan untuk menanam bawang merah pada saat musim hujan. Kenapa? Karena potensi gagalnya lebih tinggi daripada berhasilnya. Itu terjadi karena teman-teman tidak tahu caranya, tidak tahu penanggulangannya. Tapi seandainya teman-teman tahu penanggulangannya, teman-teman tahu cara menanggulanginya, maka tentu walaupun di musim hujan terus terus kita melakukan penanaman. Kami mendampingi banyak teman-teman petani bawang merah di Nganjuk, di Kediri, di Bima ataupun di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pada prinsipnya adalah tanaman bawang merah harus cukup unsur nutrisi zeolitnya atau silikanya, ditambah
kandungan kalsium dan magnesium yang harus tinggi. Ini beberapa unsur ini harus diberikan supaya tanaman kita keras batangnya, keras daunnya, dan paling penting lagi potensi untuk menghasilkan hasil umbi yang tinggi pada bawang merah itu tidak akan kalah ketika ditanamnya di musim kemarau. Begitu juga ketika kita membudidayakan tanaman cabai rawit atau cabai besar atau cabai keriting. Begitu juga ketika membudidayakan tanaman tomat. Hal yang paling penting sama dengan bawang merah tadi, perhatikan kondisi pH tanahnya. Berikan unsur-unsur yang bisa menaikkan pH tanah. Berikan unsur-unsur yang bisa memperpanjang akar tanaman kita. Begitu juga ketika di pembuahan, berikan unsur-unsur yang bisa menahan buah supaya tidak mudah rontok, tidak mudah terserang yang namanya lalat buah, apalagi serangan Phytophthora. Unsur-unsur yang diberikan pun sama, berikan nanozeolitnya, berikan nanokalsiumnya, kocor pada perakaran, di areal perakaran, terus semprotkan ke daun dan buahnya agar buahnya menjadi tebal, daunnya menjadi tebal, tidak mudah terserang yang namanya jamur ataupun bakteri-bakteri patogen. Ini bisa kita lakukan, bisa kita maksimalkan untuk mengendalikan. Karena pada prinsipnya tanaman yang terserang oleh jamur patogen ataupun bakteri patogen ataupun hama-hama yang lain adalah tanaman yang tidak seimbang unsur haranya. Tanaman yang tidak sempurna penyerapan nutrisinya. Tanaman yang tanah yang ditempati menanam itu tidak netral pH-nya. Inilah faktor-faktor yang mesti kita harus perhatikan sehingga begitu kita menanam di musim hujan ini itu tidak terjadi permasalahan yang seperti saya sebutkan tadi. Begitu juga pada petani padi. Kondisi lahan kita yang terus terendam bisa mengakibatkan turunnya pH tanah kita. Ketika pH tanah kita asam, maka tentu penggunaan unsur-unsur yang bisa menaikkan pH tanah itu harus diberikan ke areal persawahan kita. Berikan garam kerosoknya, berikan nanozeolitnya, tambahkan nanokalsiumnya agar apa? Agar tanah kita, sawah kita itu terus netral pH-nya. Ketika pH-nya netral, maka tentu akar tanaman kita mudah untuk memanjangkan akarnya, menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Begitu juga di batang, ketika batang tanaman padi kita keras, maka potensi untuk diserang hama, diserang penyakit itu semakin kecil. Di penyakit daun padi antara blas dengan hawar daun itu karena adanya serangan-serangan jamur dan bakteri. Untuk mengendalikan itu berikan pestisida nabati, tambahkan nanozeolit di situ agar padi kita daunnya menjadi keras, tetap hijau dan yang paling pasti anakannya akan semakin banyak. Teman-teman semua, tanaman-tanaman yang saya contohkan ini adalah tanaman yang paling banyak ditanam oleh teman-teman petani di Indonesia. Tetapi tanaman-tanaman itu pula lah yang banyak menyebabkan petani-petani kita rugi. Seperti misalnya di tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah ini adalah tanaman yang biaya pengolahannya, biaya pemeliharaannya itu cukup tinggi. Oleh karenanya ketika berbudidaya bawang merah itu harus sempurna dari mulai membenahi tanah sampai dengan melindungi dan menambahkan nutrisi pada tanaman kita. Ini harus dilakukan sejak sedini mungkin sebelum melakukan penanaman. Karena kalau tanaman itu sudah terlanjur terkena penyakit, sudah terlanjur terserang penyakit, maka walaupun dia pulih kembali, walaupun dia netral kembali,
tetapi tentu pertumbuhan vegetatifnya akan stagnan. Tetapi ketika dari awal kita berikan semua unsur-unsur yang bisa menunjang dia untuk sampai pada panen yang maksimal, maka tentu tahapan vegetatif, tahapan generatif ini bisa kita maksimalkan. Ketersediaan produk itu penting untuk kita siapkan, karena jangan petani ini melihat sikonnya dulu. Pokok di setiap tanaman harusnya sebelum melakukan penanaman, siapkan dulu nutrisinya, siapkan dulu pestisidanya sebelum kita melakukan penanaman. Karena apa, teman-teman? Unsur-unsur nutrisi ini itu bagaimanapun tetap dibutuhkan oleh tanaman. Unsur-unsur pestisida itu pasti akan dibutuhkan di setiap kita melakukan penanaman atau berbudidaya. Olehnya, jangan menunggu tanaman itu butuh dulu baru kita membeli produknya. Harusnya siapkan dulu produknya baru kita melakukan penanaman. Karena mustahil saat ini kita bertani di Indonesia tidak melakukan pemupukan, tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit, terus tanaman itu berhasil. Itu mustahil. Jadi karena itu menjadi kewajiban, maka siapkan dulu produk-produk itu, baru kita melakukan penanaman. Pada tanaman bawang merah, pada tanaman cabai ataupun tanaman tomat, pada tanaman padi, pada tanaman jagung, ini membutuhkan unsur-unsur nutrisi, membutuhkan makro dan mikro, membutuhkan pestisida yang bisa mengendalikan hama dan penyakit. Olehnya, menurut kami, setelah meriset beberapa panjang perjalanan mendampingi teman-teman petani, petani jangan hanya menyiapkan NPK saja. Unsur-unsur silika pada padi, pada cabai, pada tomat, pada jagung, pada bawang merah ini sangat diperlukan untuk menambah kekebalan tanaman itu, untuk menambah kekebalan tanaman ini dari serangan hama dan penyakit. Begitu juga kebutuhan kalsium, magnesium, dan sulfur ini sangat juga dibutuhkan oleh tanaman untuk menunjang progres pertumbuhan dari vegetatif ataupun generatif. Kami sudah mendampingi teman-teman petani bawang, petani cabai, petani tomat, petani padi, petani jagung, sawit, dan lain-lain. Olehnya, ketika Anda punya keluhan, Anda punya pertanyaan yang sekiranya berkenaan dengan tanaman-tanaman yang Anda budidayakan, kami menyiapkan pendamping-pendamping di lapangan yang bisa diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk sharing sama-sama bagaimana mensukseskan tanamannya supaya bisa terus maksimal. Adapun produk-produk yang kami formulasi itu nanti bisa di order ataupun digunakan lewat pendampingan teman-teman kami di lapangan. Secara pribadi, saya pun sampai hari ini masih terus berkomunikasi dengan teman-teman petani. Silahkan nanti menelpon ke WA saya atau mengambil nomor saya dimanapun Anda berada. Di pelosok manapun di negeri ini Anda berada, kami akan mendampingi online. Silahkan kirim fotonya, foto tanamannya, video tanamannya. Kami bantu analisa baik dari sisi perombakan atau restorasi tanahnya, ilmu budidayanya, kelengkapan nutrisi yang dibutuhkan, ataupun dari sisi pengendalian hama dan penyakit. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, memberikan tambahan ilmu, sehingga metode berbudidaya kita terus kita kembangkan sehingga menjadi petani-petani yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.